penjelasan surah At-Taubah ayat 73. Di ayat sebelumnya 73 Allah memberikan perintah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berjihad melawan pertama orang-orang kufar yang nyata-nyata tidak beriman kepada Allah dohir batin. Yang kedua wal munafiqin, kelompok orang-orang yang secara zahir mereka seperti beriman, tetapi ternyata hati mereka tidak percaya, tidak mengimani kepada Allah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang munafikin ini salah satu tanda, ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Di surah Al-Baqarah dijelaskan ketika mereka melaksanakan tugas secara umum di antara khususnya sholat, maka mereka qamu kusala, melaksanakannya dengan malas-malasan. Kenapa? Karena mereka tidak yakin, tidak iman sesungguhnya kepada Allah. Kenapa begitu gesit orang-orang mukmin ketika mendapat perintah dari Allah? Karena sebagai seorang mukmin tidak ada cita-cita kecuali minimal pahala dari Allah, minimal mendapatkan rahmat Allah, endingnya mendapatkan ridho Allah. Maka untuk mendapatkan ridho Allah tentu konsepnya adalah fastabiqul khairat, gesitlah, balap, paburu-buru untuk berbuat kebaikan. Di luar negeri masjid itu karena salah satu masjid itu karena mungkin keadaan dikunci ketika malam hari. Maka itu ketika dibuka sekitar jam 2:30, itu di belakang masjid itu, di luar masjid itu sudah berbondong-bondong orang untuk berlari menuju saf yang pertama, jajaran pengharut. Kenapa?
Itulah yang menurut Rasul sampaikan bahwa seandainya seseorang tahu tentang saf awal dalam berjamaah, maka walaupun dia berjalannya ngesot, bakal memaksakan diri. Nah itu kalau hati sudah penuh dengan iman. Ini perintah Allah, makanya tadi ketika kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung yahlifuna billah. Surah At-Taubah itu tidak sunat membaca apa? Bismillah. Karena bismillah itu untuk kasih dan sayang. Sementara dalam surah At-Taubah sebagai seorang mukmin di sini lebih ditekankan oleh Allah untuk siap dan sanggup berkorban bahkan nyawa untuk memerangi orang-orang kafir, hakikatnya kekufuran, kemunafikan. Bahkan sikap yang kedua, Allah perintahkan waghlud alaihim, jangan pernah terhadap orang kafir dan munafikin itu kita lemah lembut, harus keras terhadap mereka. Kenapa? Ingat, tidak ada satu dosa pun yang dilakukan umat manusia kecuali ancaman dari Allah itu adab, siksaan. Dan ketika adab itu datang, itu tidak hanya Allah turunkan kepada si pelaku. Lamun ayah santri di Kobong Khalid bin Walid asrama ya, Kobong 5 misalnya, eta ayah santri tara ngaji ya. Maka nu bakal kena adabna sakobong eta. Gitu. Sakobong eta bahkan saasrama Khalid bin Walid ketika tidak diingatkan, awas hati-hati, harus keras. Dan Allah menas wa ma'wahum jahannamu wa bi'sal masir. Nah itu kesimpulan dari surah At-Taubah ayat 73. Nah selanjutnya ketika seorang yang bernama Jalas ya, Jalas bin Suwaid, dia berbicara gitu, kepada seorang mukmin. Jalas bin Suwaid ini seorang munafikin, ngomongin Kanjeng Rasul ketika kembali dari perang Tabuk. Kata Jalas bin Suwaid, seandainya orang ini benar, Rasul maksudnya, maka kami tidak ada bedanya seperti keledai. Maka oleh seorang laki-laki disampaikan kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam omongan orang ini. Ini yang menjadi asbabun nuzul ya. Begitu dipanggil oleh Nabi, Jalas ini tidak mengakui.
apa yang dia omongkan. Bahkan dia membawa-bawa bersumpah atas nama Allah. Nah, maka turunlah ayat, itulah orang-orang munafikun. Yahlifuna billahi ma qalu. Hati-hati. Dari dulu orang-orang munafikin ini, mereka selalu kalau ngomong membawa dengan sumpah menyebut nama Allah. Maka di sini para ulama berbagai pendapat menetapkan, hati-hati ya. Jangan bersumpah kalau tidak dipinta untuk bersumpah. Satu. Kali lagi, jangan pernah bersumpah kalau tidak dipinta untuk bersumpah. Yang kedua, tidak boleh bersumpah kecuali dengan atas nama Allah. Wallahi, billahi, warrahmani, warrahimi, wal khaliqi. Enggak apa-apa, silahkan. Asma Allah itu yang 99 kita pakai untuk bersumpah, enggak apa-apa. Selain dengan menyebut nama Allah, maka begini, kalau ada orang sudah bersumpah sebelum dimohonkan untuk bersumpah, itu menunjukkan bahwa dia bohong. Sudah, catat ya. Jadi hati-hati, karena ada orang yang demi Allah nagih. Kalau ngomong demi Allah nage, hati-hati. Jadi sekali lagi, jangan bersumpah kecuali dengan atas nama Allah, menyebut nama Allah. Kalau ada orang yang selalu bersumpah tanpa dimohonkan untuk bersumpah, maka berarti itu indikasi, alamatun, tanda, indikasi teh. Maka yang disebutkan indikator bahwa dia itu bohong. Dan itu menunjukkan orang-orang munafik asli yang sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah, mereka selalu seperti itu. Hati-hati di kita. Kalau kita selalu bersumpah, padahal tidak dimohonkan untuk bersumpah, setiap kita ngomong selalu pakai sumpah atas nama Allah, maka ada indikasi nifaq di dalam jiwa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nifaq itu penyakit paling berbahaya. Pengkhianat itu karena kemunafikan. Sedangkan oleh Allah sudah dinas. Bagaimana? Munafik itu fidarkil asfali minanna. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan orang kafir asli pun orang munafikin mah leuwih handap di neraka. Karena berkhianat. Rata-rata kehancuran kerajaan-kerajaan Islam itu oleh pengkhianat, oleh orang-orang munafikin. Ada banyak atau tanda munafikin, termasuk lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada dirinya daripada mencintai Allah dan agama.
Maka kenapa jangan materialistis? Karena berbahaya. Tidak sedikit orang menjilat ke atas, nejeh ke hana. Kenapa? Karena ingin kesenangan diri. Karena materi yang dibayangkannya. Walaupun alhamdulillah yang menjadi asbabun nuzul siapa tadi? Jalas bin Suwaid itu alhamdulillah beliau bertobat. Tanda orang-orang munafikin itu kata Allah, mereka walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersyahadat tetapi mengucapkan kata-kata kufur. Itu bahkan di belakang orang mukmin, di hadapan orang-orang kafir, menek dibahasakeun mah marahna mah kitu. Sabenerna mah urang teh balan maneh euy. Nah ini di kita biasa terjadi di dunia politik gitu. Maka jangan mau. Ya. Hati-hati. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Bahkan mereka kufur setelah mereka Islam. Secara zahir memperlihatkan keislaman, tetapi ternyata hati mereka itu tidak beriman kepada Allah. Wahammu bima lam yanalu. Mereka mencita-citakan sesuatu yang tidak mereka dapatkan. Itu yang menjadi sebab. Jadi kenapa orang munafikin seperti itu? Karena mereka mencita-citakan hal-hal yang tidak diberikan kepada mereka. Jadi qanaat penting supaya ngajaga keimanan, menjaga hati kita dari kenifakan. Kita memang wajib berusaha, tetapi apapun yang diberikan oleh Allah itu terima. Sudah fokus di sana, manfaatkan untuk dalam rangka melaksanakan tugas ibadah kepada Allah. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa iyyatubu. Panjang teuingnya. Akhir nama bahwa jangan aneh ketika mereka itu selalu mencela apa yang menjadi karunia dari Allah. Naon anu dikaruniakeun ku Allah, ka Rasul, ka orang-orang mukmin, bahkan terhadap mereka sendiri. Karena mindsetnya, pikiranana, tujuanana bukan Allah dan Rasul. Anu ketika kita tujuan cinta hanya Allah dan Rasul, sesungguhnya itu kebahagiaan kita sendiri. Awas ya. Kalau kita ingin bahagia, maka jangan ada yang dituju kecuali cinta Allah, cinta Rasul. Maka sesungguhnya mencintai Allah, mencintai Rasul itu mencintai diri kita. Nah cuman tidak akan seseorang totalitas dalam mencintai Allah dan Rasul kalau di hatinya ada selain Allah dan Rasul, termasuk diri sendiri. Masih ada dunia, ada pangkat, ada wanita, bakal eleh. Maka yang disebutkan mujahadatun nafsi itu lebih mementingkan
perintah Allah daripada keinginan diri sendiri. Tahu adan dahar salat heula dahar heula. Nah itu mujahadah. Sederhana itu. Adan dahar. Sare ngaji. Milih mana? Ya itu terserah. Seorang mukmin itu seyogianya memilih yang ada kaitannya dengan perintah Allah sebagai bukti cinta kita kepadanya dan Rasul. Gampang sare beres ngaji. Gampang dahar mangkele beres naon, beres naon. Itu. Salat matara lila ieu. Mending ngaji we heula. Bayi mangahaja asup angin ti isuk dikerok pas waktu isya. Ami teu ngaji. Hati-hati. Nah, tetapi fa iyatuhu iyaku khairul lahum. Allah memberikan solusi melalui disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin, seandainya mereka itu bertobat kepada Allah, maka tentu khairul lahum. Itu lebih baik untuk mereka. Nah, termasuk tadi siapa? Jalas bin Su'aid, beliau itu bertobat. Lebih baik menjadi pengikut setia Rasul. Sebaliknya Pak iya tawallau yu'adzibhumullah, hati-hati. Ketika seseorang memalingkan muka dari beriman kepada Allah dan Rasul, maka siksa Allah yang sangat pedih, jangankan di akhirat, di dunia pun pasti Allah berikan adab. Walaupun sepertinya mereka orang-orang kafir, sepertinya mereka itu bahagia karena banyaknya harta. Jan. Justru semakin banyak, semakin mereka akan berat nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia. Hari kitu kumaha jam? Hari sare sok jam sabaraha? Paling penting sare itu jam sabaraha? Jam 10:30. Ukur ngapalkeun teh bari geus diputar-putar ku pengurus teh. Jam 10 teh geus tetolonyongan. Kitab-kitab, kacai-kacai. Ya? Jam 10:30 kita tidur, 3:30 kita dibangunkan kembali. Jalma kafir mah 3:30 can hees. Mereka pulang kerja ke rumah jam 11, jam 12 malam. Kadang sarena jam 3. Sibuk. Maka mereka mah ada yang namanya rekreasi, ada weekend. Nah aja weekend. Kenapa? Karena disiksa ku Allah dengan santri mah. Dar hayu jeung naon hayu. Hayu. Di kuburan sakitu tiris ge kaberangan hayu gitu nya. Santri ngeunaheun tenang hirupna teh. Make baju nu kumaha ge santai gitu. Aya nu bajuna can diseuseut ti bulan kamari. Kan santri mah kitu. Seseuheun asupkeun kana sarung. Geus beak. Da usum hujan, cokot nu panghandap. Nu pangheulana nu baheula di kumaha. Nu sabulan kamari geus disimpen can diseuseut.
dicokot pangharap teh asa nyokot tina lomari we dipake deui we aya kitu da moal ngaku santri mah cacak keur ngaji ge bisa sare komo keur sare tuh nya eta anu sare nya di pagerebeg santri. Kenapa? Karena yang ada di sini ini hanya Allah. Kumaha carana ngalaksanakeun perintah Allah? Bagaimana supaya karena Allah? Sok mikiran kebun kopi teh aja. Jangan naon teu boga naon oge. Semakin banyak titipan dari Allah, semakin berat harus memikirkan dan harus bertanggung jawab. Di dunia mereka sudah disiksa oleh Allah, dengan itu terutama dengan diperangi oleh orang-orang mukmin. Karena kewajiban seorang mukmin itu memerangi kekufuran dan kemunafikan. Kenapa? Karena tadi adab Allah akan turun di mana di sana ada kekufuran, ada kemunafikan, ada maksiat, dan ketika adab turun tidak pilih-pilih. Jalma mumin ge anger kebanjiran. Ya, jalma mumin ge anger kebanjiran. Nu tadi, nah kobong 5 babararudu wae kabeh. Eta anu tara ngaji, RC-na deui. Misal, kenapa? Karena nggak ada yang memberikan, menasehati, ya, mengingatkan. Si eta malus biasa, cenah ulah dianggap biasa, kasihan. Ini ada hujan ieu hujan ya teh, hujan. Wal akhirati, jelas di akhirat Allah sudah sediakan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min wa ma lahum bil ardi min waliyyin wala nasir. Dan bagi mereka di bumi ini tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa menolong. Karena yang melindungi dan menolong itu hanya siapa? Allah. Maka simpen di dalam hati kita, penolong kita itu hanya Allah, yang melindungi kita ini hanya Allah. Maka ketika ada apapun permasalahan yang membuat kita ngedon, yang pertama harus kita ingat Allah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekilas penjelasan surah At-Taubah ayat 74. Shadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah. Kalamu